Kadang kita merasa dunia bergerak terlalu cepat. Kita bangun dengan rasa asing terhadap diri kita sendiri. Seolah-olah semua yang kita lakukan hanya untuk mengejar sesuatu yang bahkan tidak kita pahami. Kita melihat hidup orang lain melalui layar, dan tanpa sadar kita mulai membandingkan. Kita iri, kecewa, tersingkir dalam pikiran kita sendiri. Dan di titik itu, kita lupa satu hal penting, bahwa kita tidak tahu bagaimana menempatkan diri pada hidup kita sendiri. Seni menempatkan diri bukan hanya soal di mana kita harus berada secara fisik. Ini tentang memahami batas, mengenali ruang, membaca situasi, dan yang paling penting, menempatkan batin kita di titik yang tepat sehingga hidup terasa lebih ringan dan kita tidak lagi menjadi tawanan perasaan yang tak terkendali. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang baik bukan ditentukan oleh keadaan, melainkan oleh bagaimana kita menempatkan diri di tengah keadaan itu. Dan hari ini, perjalanan 2 jam ini akan menjadi perjalanan untuk mengenali kembali diri, memahami posisi, dan belajar berdiri dengan tegak tanpa kehilangan hati. Banyak manusia menderita bukan karena apa yang terjadi, tapi karena apa yang mereka bayangkan seharusnya terjadi. Ekspektasi kita melompat terlalu jauh, berharap dunia mengikuti rencana kita. Dan ketika tidak, kita runtuh. Stoikisme mengajarkan, jangan menempatkan dirimu pada harapan. Tempatkan dirimu pada kenyataan. Ketika seseorang memperlakukanmu buruk, kamu kecewa karena kamu menempatkan dirimu pada bayangan bahwa dia akan memperlakukanmu baik. Ketika rencana gagal, hati hancur karena kamu menempatkan dirimu pada keyakinan bahwa segala sesuatu akan berjalan mulus. Ketika seseorang tidak menghargaimu, kamu tersinggung karena kamu menempatkan dirimu pada asumsi bahwa penghargaan adalah kewajiban. Kenyataannya, hidup tidak menyesuaikan diri dengan imajinasimu. Dan ketika kamu menempatkan diri pada realita, kamu berhenti tersakiti oleh hal-hal yang sebenarnya netral. Ada yang hilang dari banyak orang, yaitu kemampuan membedakan antara apa yang bisa dikendalikan dan apa yang tidak. Kita ingin dicintai, ingin dimengerti, ingin dihargai, padahal perasaan orang lain bukan di zona kita. Stoikisme mengingatkan hal sederhana, yaitu menempatkan energimu hanya pada apa yang berada dalam kendalimu. Kamu bisa mengendalikan sikapmu, bukan hasilnya. Kamu bisa mengendalikan pilihanmu, bukan tanggapan orang. Kamu bisa mengendalikan reaksi, bukan situasi. Seni menempatkan diri berarti tahu kapan kamu harus maju, kapan kamu harus diam, kapan kamu harus melepaskan. Ada kekuatan besar dalam memilih fokus. Ketika kamu hanya menempatkan diri pada lingkar kendali, hidup terasa lebih rapi. Tidak lagi berantakan oleh hal-hal yang tidak kamu sentuh. Banyak orang ingin terlihat lebih unggul, ingin di depan, ingin di atas. Padahal orang yang paling kuat seringkali adalah mereka yang tahu bagaimana menempatkan diri di bawah. Bukan dalam arti merendahkan diri, tetapi merendahkan ego. Ketika kamu menempatkan diri di bawah, kamu bisa belajar dari siapapun. Kamu tidak tersinggung oleh hal kecil. Kamu tidak sibuk menunjukkan nilai, tapi kamu sibuk membangun nilai. Kamu tidak takut salah, karena kamu tahu salah bukan kehancuran. Marcus Aurelius pernah menulis, jika seseorang bisa menunjukkan bahwa aku salah, aku akan dengan senang hati berubah. Karena kebenaran tidak pernah melukai siapapun yang mencarinya. Menempatkan diri di bawah bukan tentang menjadi kecil. Ini tentang menjadi cukup besar hingga kamu tidak perlu membuktikan apapun. Banyak hal terasa berat bukan karena sulit, tapi karena kita tidak menempatkan diri pada waktu yang tepat. Kita memaksa hal-hal yang seharusnya kita terima perlahan. Kita menuntut jawaban dari seseorang yang bahkan belum selesai memahami dirinya sendiri. Ada waktu untuk mendekat dan ada waktu untuk menjaga jarak. Ada waktu untuk berjuang dan ada waktu untuk berhenti.
ada waktu untuk mengungkapkan, dan ada waktu untuk diam. Seni menempatkan diri adalah seni membaca waktu. Orang yang bijaksana tidak tergesa-gesa. Ia tahu waktu terbaik bukan selalu sekarang. Ia tahu kapan harus menahan diri meski hatinya ingin segera tiba. Ada banyak hal yang bisa diambil darimu. Harta, pekerjaan, teman, hubungan, kesempatan. Tapi ada hal yang tidak bisa diambil siapapun, yaitu karakter dan prinsip hidupmu. Stoikisme mengajarkan bahwa menempatkan diri pada nilai yang benar membuatmu tidak tergoyahkan. Jika kamu menempatkan diri pada harta, kamu akan takut kehilangan. Jika kamu menempatkan diri pada pengakuan, kamu akan mudah dihancurkan komentar buruk. Jika kamu menempatkan diri pada orang lain, kamu akan kehilangan diri. Tapi, jika kamu menempatkan diri pada nilai seperti kejujuran, integritas, ketenangan, kebijaksanaan, tanggung jawab, maka kamu tidak bisa dikalahkan oleh keadaan. Salah satu seni terbesar dalam hidup yaitu mengetahui batas. Tidak semua ajakan harus diterima. Tidak semua percakapan harus kamu masuki. Tidak semua masalah harus kamu selesaikan. Menempatkan diri pada batas berarti kamu tahu kapan harus berkata, "Ini bukan urusanku. Ini bukan wilayah kendali saya. Saya menghargai diriku, jadi saya berhenti di sini." Batas bukan tembok. Batas adalah cara menjaga energi yang kamu butuhkan untuk menjalani hidup yang bermakna. Di dunia yang penuh kebisingan, kadang tempat terbaik untuk menempatkan diri adalah hening. Bukan kabur, bukan lari. Hening adalah ruang untuk mendengar diri sendiri. Ketika kamu hening, kamu memahami mana luka yang perlu disembuhkan, mana ego yang perlu dilepaskan, mana ambisi yang perlu diarahkan, mana kenyataan yang perlu diterima. Hening memberi jarak yang tepat antara perasaan dan tindakan. Dan dari jarak itulah lahir keputusan yang tidak merusak diri. Kita semua memiliki peran sebagai anak, teman, pekerja, pasangan, pemimpin, pelajar, manusia yang sedang bertumbuh. Tapi banyak orang gagal menempatkan diri karena mereka mendahulukan kepentingan pribadi, bukan peran. Menjadi dewasa adalah memahami kapan kamu harus mengesampingkan keinginan demi menjalankan peranmu. Seorang pemimpin tidak selalu harus didengar, ia juga harus mendengar. Seorang pasangan tidak selalu harus dibenarkan, ia juga harus meredakan. Seorang teman tidak selalu harus terlihat kuat, ia juga boleh membuka diri. Ketika kamu menempatkan diri pada peran yang tepat, hubungan menjadi lebih sehat, hidup lebih teratur, dan tanggung jawab terasa lebih bermakna. Hidup ini penuh gangguan, kabar buruk, teguran kecil, komentar negatif, hal-hal remeh yang merampok energi tanpa kita sadari. Dan setiap kali kita terseret oleh gangguan itu, kita jauh dari makna. Seni menempatkan diri berarti menempatkan perhatian pada hal yang membawa pertumbuhan, bukan yang menguras batin. Yang menambah nilai, bukan yang menambah stres. Yang membuatmu pulang pada diri, bukan menjauh. Kehidupan menjadi lebih ringan ketika kamu berhenti memikirkan hal-hal yang tidak mengubah hidupmu. Ada penempatan yang paling sulit, tetapi paling menentukan. Menempatkan diri di dalam diri sendiri. Kita sering hidup di luar diri, selalu saja mengejar validasi, reputasi, penerimaan, penilaian orang lain. Tanpa sadar, kita lupa menanyakan apa yang sebenarnya saya inginkan. Siapa diri saya tanpa pendapat orang lain? Apa yang penting bagi saya bukan bagi dunia. Stoikisme membimbingmu kembali ke titik pusat. Ketenangan sejati lahir saat kamu bisa berdiri tegak di dalam dirimu sendiri. Tidak lari, tidak membandingkan, tidak mengkhawatirkan penilaian di luar. Ketika kamu bisa menempatkan diri pada dirimu sendiri, kamu tidak mudah terseret ombak. Kamu tidak lagi menjadi reaktor. Kamu menjadi pengarah hidupmu sendiri. Kamu tahu kapan harus maju atau mundur. Kamu memahami bahwa hidup bukan ajang pembuktian.
Kamu sadar bahwa kebahagiaan adalah hasil samping dari kedewasaan batin. Pada akhirnya seni menempatkan diri bukan sekedar teori. Ini adalah seni menjalani hidup dengan anggun. Bukan persempurna, tetapi hadir sepenuhnya di tempat yang tepat, di waktu yang benar, dengan hati yang seimbang. Ketika kamu tahu bagaimana menempatkan diri, kamu berhenti bertarung dengan dunia. Kamu berhenti memaksa orang lain berubah. Kamu berhenti berharap terlalu jauh. Kamu mulai menerima dengan lapang. Kamu mulai melihat dunia apa adanya. Kamu mulai memahami dirimu seperti sahabat lama. Dan suatu hari, kamu akan menyadari ketenangan tidak datang dari keadaan yang nyaman. Ketenangan datang dari kemampuanmu menempatkan diri dengan bijak meski keadaan tidak bersahabat. Inilah seni yang tidak diajarkan sekolah, tetapi diajarkan oleh pengalaman, luka, kesalahan, penyesalan, dan keberanian untuk terus bertumbuh. Jika kamu ingin hidup dengan lebih tenang, belajarlah seni ini. Seni menempatkan diri. Seni memahami ruang. Seni menghormati batin. Seni mengenal batas. Seni menerima realita. Seni memilih peran. Seni mendengarkan diri. Seni mengetahui di mana kamu harus berdiri dan kapan kamu harus melangkah pergi. Karena pada akhirnya, seseorang yang mampu menempatkan diri, mampu menempatkan hidupnya di jalan yang benar. Dalam hidup, kita selalu berdiri di tengah dua arus yang saling tarik-menarik, keinginan dan kewajiban. Banyak orang terseret ke salah satu ekstrim, menjadi budak keinginan atau kehilangan diri dalam kewajiban. Seni menempatkan diri berarti belajar berdiri di tengah dengan bijak. Keinginan memberi warna pada hidup, tapi kewajiban memberi arah. Jika hidup hanya mengikuti keinginan, kita menjadi liar. Jika hidup hanya menjalankan kewajiban, kita menjadi kosong. Stoikisme mengajarkan moderasi, bahwa menempatkan diri berarti tahu kapan mengejar impian dan kapan menyelesaikan tanggung jawab. Kadang manusia gagal bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak bisa menempatkan diri di antara apa yang ingin dia lakukan dan apa yang harus dia lakukan. Keduanya penting, dan kebijaksanaan adalah kemampuan memilih yang mana harus didahulukan hari ini. Kesabaran bukan hanya menunggu. Kesabaran adalah kehadiran yang penuh saat proses berlangsung. Kesabaran aktif adalah kemampuan untuk tetap bergerak meski hasil belum terlihat. Banyak orang salah menempatkan diri. Mereka menunggu tanpa bergerak atau bergerak tanpa memberi waktu untuk hasil bekerja. Stoikisme mengajarkan, waktu adalah bagian dari strategi, bukan hambakan. Ketika kamu menempatkan diri pada kesabaran yang aktif, kamu tidak putus asa ketika perkembangan lambat, kamu tidak frustasi ketika tidak mendapatkan hasil instan, kamu tahu bahwa setiap hari yang kamu jalani dengan tekun adalah bagian dari pencapaian. Kesabaran aktif bukan tentang pasrah, ini tentang sadar bahwa proses tidak bisa dipaksa, tetapi tetap harus dijalani. Ada luka yang masih kita simpan. Ada kenangan yang kita hindari. Ada perasaan yang belum kita bereskan. Kita mengira ketenangan adalah melupakan. Padahal ketenangan adalah mampu menempatkan diri di luar luka tanpa menyangkal bahwa luka itu pernah ada. Stoikisme bukan tentang menjadi dingin. Ini tentang memahami bahwa rasa sakit adalah bagian dari hidup, tapi tidak harus menjadi pusat hidup. Ketika kamu menempatkan dirimu di luar luka, kamu tidak lagi dikendalikan masa lalu. Kamu melihat kehidupan dengan kacamata yang jernih. Kamu berhenti menyalahkan dunia atas apa yang terjadi. Kamu mulai mengambil tanggung jawab untuk apa yang kamu lakukan hari ini. Luka tidak hilang karena dihapus. Ia mereda ketika kamu tahu tempatnya,
di masa lalu, bukan di masa depanmu. Menempatkan diri pada rasa syukur yang dewasa. Syukur bukan sekedar mengatakan terima kasih. Syukur dewasa adalah kemampuan melihat realita tanpa ilusi dan tetap menemukan alasan untuk bertumbuh di dalamnya. Kadang kita salah menempatkan syukur sebagai alat untuk melupakan masalah. Padahal syukur adalah cara untuk berdiri tegak meski masalah masih ada. Syukur dewasa mengajarkan menerima kekurangan tanpa mengeluh, mengakui kesalahan tanpa merendahkan diri, menghargai kemajuan tanpa membandingkan, melihat apa yang hilang tanpa kehilangan kendali. Ketika kamu menempatkan dirimu pada syukur yang dewasa, setiap hari terasa lebih ringan bukan karena hidup mudah, tapi karena hatimu lebih siap menghadapi hidup. Ada jalan-jalan tertentu yang tidak ramai. Jalan untuk memperbaiki diri, menjaga integritas, menahan ego, memaafkan, memahami, dan memilih ketenangan. Jalan-jalan ini tidak dipahami banyak orang, dan disinilah ujian sebenarnya. Berani menempatkan diri pada jalan yang sunyi. Orang mungkin tidak mengerti pilihanmu. Orang mungkin mengira kamu berubah. Orang mungkin mencemooh keputusanmu untuk tidak membalas, tidak mengeluh, tidak memposting semuanya di sosial media. Tapi seni menempatkan diri adalah seni berjalan pada jalan yang kamu tahu benar, meski tidak dipuji atau ditemani. Karena ketenangan sering ditemukan di jalan yang sepi, bukan yang ramai. Di titik tertentu dalam hidup, kita harus berhenti melihat keluar dan mulai melihat ke dalam. Bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk mengakui bahwa banyak luka yang tidak sembuh. Bukan karena orang lain, tapi karena kita tidak tahu bagaimana menempatkan diri di hadapan tanggung jawab kita sendiri. Tanggung jawab bukan hukuman. Tanggung jawab adalah bentuk kebebasan. Karena ketika kamu mengambil tanggung jawab atas hidupmu, kamu berhenti menunggu dunia meminta maaf. Kamu berhenti berharap orang lain memperbaiki keadaan. Kamu mulai memahami bahwa hidup adalah perjalanan yang harus kamu arahkan sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia memiliki kendali atas pikiran, pilihan, dan tindakan. Ketika kamu menempatkan dirimu pada tanggung jawab ini, hidup menjadi tidak terasa kaos. Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Bukan karena dipaksa keadaan, tapi karena hatimu memilih jalan yang benar. Mari menempatkan diri pada keheningan orang lain. Ada saat ketika seseorang tidak memberi jawaban, tidak membalas pesan, tidak menjelaskan alasan, tidak menjelaskan perubahan sikap. Dan di situ banyak dari kita salah menempatkan diri. Kita mulai menebak, mengasumsi, menyalahkan diri sendiri, atau menganggap seseorang menjauh karena kita tidak cukup baik. Tetapi seni menempatkan diri mengajarkan keheningan orang lain bukan panggilan untuk menyiksa diri. Kadang diamnya seseorang bukan tentangmu. Kadang mereka sedang letih. Kadang mereka mencari ruang. Kadang mereka tidak tahu harus berkata apa. Seni menempatkan diri adalah memahami bahwa kamu tidak harus mengisi kekosongan dengan ketakutan. Keheningan adalah sinyal untuk memberi jarak, memberi ruang, dan memberi kesempatan pada diri untuk tetap tenang. Dan mari menempatkan diri pada ketegasan yang tenang. Ketegasan bukan tentang suara keras atau kesan galak. Ketegasan adalah kemampuan menyampaikan batas tanpa kehilangan kehangatan. Banyak orang ragu menempatkan diri karena mereka takut merusak hubungan, takut dianggap kasar, atau takut kehilangan seseorang. Padahal ketegasan yang tenang adalah bentuk penghormatan. Penghormatan kepada diri sendiri dan penghormatan pada hubungan itu sendiri. Stoikisme mengajarkan keseimbangan, bahwa manusia harus tegas tanpa menjadi keras dan lembut tanpa menjadi lemah. Menempatkan diri pada ketegasan berarti berani berkata, "Saya tidak bisa melakukan itu."
Saya merasa ini tidak sehat. Saya butuh waktu untuk diri sendiri. Saya memilih menjauh dari hal yang merusak. Ketegasan adalah ruang agar hidupmu tidak dikendalikan oleh kebutuhan orang lain. Dan ketenangan adalah hadiah yang datang dari batas yang kamu jaga dengan hormat. Mari menempatkan diri pada harapan yang realistis. Hidup bukan tentang menurunkan standar. Hidup itu tentang menempatkan harapan di tempat yang tepat. Kita sering kecewa bukan karena sesuatu buruk, tapi karena harapan kita terlalu tinggi terhadap hal yang tidak pasti. Stoikisme mengingatkan, berharaplah pada hal yang berada di bawah kendali. Bersiaplah untuk hal-hal yang tidak. Harapan yang realistis bukan pesimis. Harapan yang realistis adalah bentuk dewasa. Kamu tetap memiliki mimpi, tapi kamu juga memiliki kaki yang pijakannya kuat di bumi. Dengan harapan yang realistis, kamu tidak mudah hancur. Kamu tidak terjebak ilusi. Kamu tidak memaksa hal yang tidak sesuai waktunya. Kamu tetap optimis tanpa menutup mata dari kenyataan. Realita tidak kejam. Ekspektasi yang terlalu besarlah yang sering melukai. Pertumbuhan manusia tidak selalu terlihat, tidak selalu berupa pencapaian besar, tidak selalu diakui banyak orang. Seringkali pertumbuhan paling penting terjadi diam-diam. Ketika kamu menahan diri untuk tidak marah, ketika kamu memilih diam meski ingin membalas, ketika kamu memaafkan tanpa diminta, ketika kamu tidak lagi bereaksi berlebihan, ketika kamu menerima sesuatu tanpa drama. Seni menempatkan diri berarti menghargai pertumbuhan batin yang tidak dilihat siapapun, pertumbuhan yang hanya kamu dan Tuhan yang tahu. Stoikisme mengajarkan bahwa jiwa yang kuat dibangun dari kemenangan-kemenangan kecil yang tidak diumumkan. Dan ketika kamu menempatkan dirimu pada pertumbuhan seperti ini, kamu menemukan kepercayaan diri yang tidak bisa diambil siapapun. Pada akhirnya, seni menempatkan diri bukan hanya tentang hubungan dengan orang lain, tapi tentang hubunganmu dengan hidup itu sendiri. Hidup akan terus memberi kejutan. Akan ada hari buruk, kabar tak terduga, kehilangan, Perubahan dan perputaran yang tak bisa kamu hentikan. Tetapi orang yang mampu menempatkan diri tidak pernah benar-benar runtuh. Dia mungkin jatuh, tapi tidak hancur. Dia mungkin terluka, tapi tidak tenggelam. Dia mungkin sedih, tapi tidak kehilangan arah. Karena seni menempatkan diri adalah seni menemukan keseimbangan di tengah badai. Kamu tidak perlu selalu kuat. Kamu tidak harus selalu benar. Kamu cukup tahu di mana kamu harus berdiri. Dari titik itu, kamu bisa berjalan lagi. Ingat, dunia tidak memerlukan kamu untuk menjadi sempurna. Dunia hanya membutuhkan kamu untuk hadir sebagai dirimu yang paling jujur. Dan ketika kamu bisa menempatkan diri di antara perasaan, pikiran, ekspektasi, dan kenyataan, maka hidup tidak lagi menakutkan. Kamu akan belajar bahwa ketenangan bukan hadiah yang datang dari luar. Ketenangan adalah rumah yang kamu bangun di dalam dirimu sendiri. Dan mungkin inilah tujuan akhirnya. Menjadi manusia yang tahu siapa dirinya, di mana ia harus berdiri, dan kapan ia harus berjalan pergi. Pada akhirnya, semua perjalanan ini mengarah pada satu pelajaran besar, bahwa seni menempatkan diri adalah seni menjadi rumah bagi diri sendiri. Dunia akan terus bergerak, orang akan berubah, perasaan akan naik turun, rencana akan gagal, berhasil, lalu gagal lagi. Tetapi selama kamu bisa menempatkan dirimu di dalam hati yang tenang, kamu tidak akan kehilangan arah. Ketika kamu bisa menjadi tempat bagi dirimu sendiri, kamu berhenti mengemis validasi. Kamu berhenti menunggu pengakuan.
Kamu berhenti berharap seseorang menyelamatkanmu. Kamu mulai menjadi penolong bagi dirimu sendiri. Kamu mulai melihat pilihan, bukan kekacauan. Kamu mulai menemukan kejelasan di tengah kebisingan. Stoicisme bukan untuk membuatmu keras. Stoicisme ada untuk membuatmu kukuh, bukan kaku. Tenang, bukan dingin. Bijak, bukan pasrah. Seni menempatkan diri adalah seni hidup itu sendiri. Memahami ruangmu, mengendalikan reaksimu, menerima yang tidak bisa diubah, mengubah yang memang harus berubah, dan melihat dirimu bukan sebagai korban keadaan, tapi sebagai pengarah perjalananmu sendiri. Jika selama ini kamu tersesat, bukan karena hidup tidak memberimu petunjuk, tapi karena kamu belum belajar menempatkan diri di titik yang benar. Mulailah hari ini, perlahan, tanpa tergesa-gesa, tanpa harus sempurna. Cukup belajar duduk dengan dirimu sendiri, lalu menempatkan dirimu dengan benar di setiap langkah yang akan datang.